Youtizen, selamat pagi, happy Monday, and welcome back to the Youtizen Virtual Class Day 2. Boleh yang hadir di sini berikan tepuk tangan yang semangat ya. Hari Senin, hari pertama di setiap minggunya. Kalau misalnya anak-anak muda lain suka banyak yang mengeluh, kalau kita sebagai generasi The Youtizen ya, kita harus semangat karena hari ini kita kembali lagi di The Youtizen Virtual Class di hari kedua. Kemarin antusiasnya sangat amat banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan sambil menunggu teman-teman kita yang lain untuk stay tune di The Youtizen Virtual Class, Christy mau lihat dulu dong teman-teman yang sudah hadir, silakan absen karena kalian bisa menyapa diri kalian atau memberikan komentar atau sanggahan lewat kolom komentar yang sudah ada di sebelah kolom kanan nih. Coba Christy cek dulu. Kemarin ada The Youtizen yang paling jauh berasal dari New Zealand. Nah, kira-kira hari ini dari mana yang paling jauh? Kemarin yang paling jauh dari Indonesia sendiri ada dari Indonesia Timur. Kalau luar negeri ada dari New Zealand. Nah, hari ini Christy pengen cek nih kira-kira ada dari mana yang paling jauh di Indonesia dan ada The Youtizen dari mana yang paling jauh yang bukan berada di Indonesia. So please komen di samping kanan. Dan juga Christy mengingetin lagi bahwa hari ini kita akan bersama-sama dengan bintang tamu yang luar biasa. Nah, bedanya hari pertama sama hari kedua ini live performance-nya langsung dari kantor Detikcom. Makanya syuting hari ini juga memakai face shield sesuai dengan standar keamanan. Oke? Nah, Christy akan lihat dulu ini komentarnya belum pada masuk nih. Coba lihat dong. Siapa aja yang udah hadir silakan berikan komentar. Seperti biasa juga nanti akan ada ketua kelas ya yang memberikan absen gitu kan. Oke, di Youtizen semuanya. Christy sekarang mau, sambil nunggu komentar kamu juga, Christy mau ngingetin bahwa kamu bisa mendapatkan sertifikat yang didapat diunduh secara langsung gitu ya. Hari ini di The Youtizen Virtual Class kalau misalnya kelasnya sudah berakhir. Seperti kemarin, kalau kamu lihat di kolomnya itu ada kolom download sertifikat, itu akan berubah menjadi warna kebiruan ketika sudah berakhir kelasnya. Jadi pastikan bahwa kamu akan stay tune sampai dengan di akhir acara. Dan jangan lupa juga untuk update segala kegiatan kita di sosial media dengan men-tag ke Instagramnya The Youtizen dan juga Detikcom ya. Oke, sambil menunggu kamu-kamu yang pengen masuk lagi dan teman-teman kita yang akan masuk hari ini, Christy pengen menyapa dulu nih teman-teman semuanya. Coba kita lihat ya. Udah banyak banget nih yang say hi. Oke. Nah, Christy juga pengen menyapa dulu mungkin buat kamu yang belum tahu apa sih The Youtizen Virtual Class itu. Jadi memang The Youtizen Virtual Class ini merupakan acara yang dipersembahkan dari Detikcom dan pastinya acara ini dapat memberikan suguhan-suguhan yang sangat menarik buat kamu para teman-teman mahasiswa dari kampus manapun, dari jurusan manapun. Kita akan belajar bersama-sama dari para ahlinya, praktisi, influencer, dan juga selebriti yang pastinya kelas ini dikemas dalam bentuk edutainment. Jadi keren banget dan pastinya seru banget ya. Nah, hari ini Christy akan mengajak teman-teman Christy yang luar biasa banget. Yang pertama ada Mas Aga Rashidi. Dia akan berbicara mengenai bagaimana sih kisahnya bekerja sebagai Product Management. Beliau ini merupakan Head of Product Management dari Detikcom. Dan juga seperti yang kamu lihat nih Youtizen di flyer kita akan bersama-sama berbicara ngobrol-ngobrol sama Christo Immanuel. Terus juga ada Nadira Nur Aini Afifa, seorang lulusan Harvard University yang mampu membanggakan nama Indonesia, dan juga nanti akan ada penampilan dari Risma Aprilia. Hari ini nih kameranya lumayan banyak gitu. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya tiba-tiba close up kanan kiri, yang penting oke ya. Nah, di Youtizen Christy juga pastinya ingin mengingatkan kembali untuk aktif di kolom komentar. Terus juga kamu bisa mendownload nanti sertifikat setelah akhir acara. Jadi pastikan kamu mengikuti akhir acara sampai di The Virtual Class Day itu hari ini ya. Nah, nanti di tanggal 30 Juni kamu jangan sampai ketinggalan, akan ada live tryout dari Detikcom karena akan ada hadiah MacBook dan juga tabungan jutaan rupiah. Kamu bisa langsung mendaftarkannya di aplikasi Detikcom ya. Oke.
Wow, ternyata sudah mulai banyak yang absen, tapi pastinya Chrisye juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Vivo yang telah menjadi sponsor acara ini. Vivo V19, Perfect Night, Perfect You. Dan juga Chrisye mau ngucapin terima kasih untuk seluruh media partner. Ini ada banyak banget media partnernya. Terima kasih banyak untuk dukungan yang sangat luar biasa dari Belajar Kerja, Kuipreneur, Event Banget, Share_Event, Prambors Jakarta, Trax FM Jakarta, Ardan Radio Bandung, OS Radio Bandung, Event Surabaya, Event Jakarta, Insert Live, Female Daily, Trans TV, Mustang, CNN, CNBC, Gen FM, Event Kampus, Bandung Event, Makan di Jogja, Guyon Angkring, Area Jogja, Street of Jogja, Beranda Jogja, JogjaUp.com, Yogyakarta City, Jogja Info, Event Journal, Trans 7, Transvision dan juga Beauty Nation. Banyak Pol, mantep ini media partnernya. Terima kasih banyak ya. Oke. Nah, karena ini komentarnya udah pada banyak banget yang langsung, Kak udah nggak sabar buat kelas hari kedua. Kak ayo kita mulai aja. Langsung aja, saya akan menginvite yang akan berbicara pertama kali di The Youtizens Virtual Class Day itu. Langsung kita berikan tepuk tangan secara meriah yang secara virtual kepada Mas Aga Rashidi. Mas Aga, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Baik, ini sudah sesuai dengan standar ya di Youtizens ya, pakai face shield masing-masing ya kan. Mas Aga ini merupakan Head of Product Management Detikon. Iya, untuk digital media. Untuk digital media. Kemarin juga kita sempat ngobrol sama tim dari Vivo, ngomongin seputar digital marketing juga ya. Digital marketing. Nah, hari ini bener-bener deh bakal jadi sesuatu yang luar biasa karena kita akan ngomongin gimana sih nih seputar product managementnya dan bagaimana kehidupan Mas Aga sendiri. Karena konon kabarnya Mas Aga ini seorang musisi juga ya. Paruh waktu. Pada waktu ya. Nah, Mas Aga ini akan berbicara mengenai itu dan langsung aja. Mas Aga mau ngobrol-ngobrol apa langsung kelas aja? Boleh langsung kelas juga. Langsung kelas ya, karena kelas di Youtizens Virtual Class ini juga sangat menyenangkan, jadi kamu nggak akan berasa kelas ya. Jadi langsung aja kita berikan tepuk tangan serta semangat sekali lagi buat Mas Aga Rashidi. Ya. Atau kita mau saksikan dulu video yang berikut ini? Kita tunggu dulu videonya, it's okay. Oh kayaknya masih proses, masih on the way. Oke. Sudah? Sudah. Oke, sip. Oke. Halo teman-teman di Youtizens semua, perkenalkan saya Aga. Hari ini saya akan membawakan materi, sebenarnya bisa dibilang materi santai aja sih sebenarnya, seputar berkarir menjadi seorang product manager. Oke, jadi next, perkenalan dulu untuk saya. Jadi saya itu namanya Aga Rashidi, saya masuk Detik itu sekitar tahun 2014 dan kini sekitar udah 6 tahun sih saya jadi product manager di sini. Sekarang saya jabatannya sebagai department head untuk product management digital media di Detik Network. Untuk waktu luang saya juga suka sedikit main musik, jadi bisa cek di Spotify Matahari Bisu namanya. Next. Oke, jadi banyak sebenarnya mungkin dari teman-teman yang nggak tahu product manager tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pekerjaan terbaik yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu. Next. Oke, sebelumnya mungkin bisa kita elaborasi dulu sebenarnya. Produk itu apa sih gitu. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan ke saya yang ketika saya bilang pekerjaan saya nanyain, Kak, produk tuh apa sih? Produknya Detik tuh apa sih sebenarnya? Nah, next. Oke, mungkin teman-teman tahu ini mobil ini ya. Jadi ini adalah salah satu mobil listrik yang emang sekarang lagi cukup banyak diperbincangkan orang. Jadi ini Tesla dan ini adalah salah satu dari jenis sebuah produk. Next. Oke, ini udah pasti teman-teman setiap hari pakai dari mulai pagi, siang, sore, malam. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain atau pengen dicari tahu, pasti teman-teman buka ini. Namanya Google. Ini juga adalah salah satu bentuk produk. Next. Nah, ini apa lagi? Kalau tadi kita lihat yang pertama ada hubungan dengan teknologi, yang kedua itu website, yang mana itu adalah teknologi juga. Dan ini yang ketiga adalah, teman-teman pasti tahu, ini Oreo.
Jadi mungkin sering dengar iklannya diputer, dijilat, dicelupin. Nah ini adalah salah satu bentuk produk juga, cuman dia bentuknya beda, yaitu makanan. Next. Nah ini juga karena WFH dan juga kita udah mulai masuk gaya hidup sehat gitu, dan ini orang-orang banyak beli sekarang. Jadi Brampton termasuk salah satu bentuk produk juga yang teman-teman pasti tahu banget sekarang, marketingnya gila-gilaan dan juga harganya yang gila-gilaan. Next. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah aplikasi mobile Detikcom. Ini juga salah satu bentuk produk. Jadi kalau teman-teman tanya sebenarnya Detikcom tuh produknya apa sih? Nah, salah satunya ini adalah mobile application-nya dari Detikcom. Next. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya itu produk? Jadi produk itu bisa dibilang sebagai sebuah objek atau sistem yang emang diciptakan untuk digunakan oleh pengguna. Dan juga sesuatu yang ditawarkan ke pasar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat pengguna. Jadi apapun itu, mulai dari pintu, gelas, Oreo tadi, mobil, Google, dan aplikasi mobile Detikcom, itu semua adalah bentuk dari sebuah produk. Next. Nah, di sini saya pengen nanya ke teman-teman, apakah teman-teman sebenarnya suka teknologi atau suka memecahkan masalah atau suka punya bisnis sendiri, suka kerja kelompok, dan suka nentuin visi dan strategi? Nah, kalau misalkan teman-teman suka semua dengan itu, next. Nah, mungkin teman-teman cocok jadi product manager atau PM. Gitu, karena di PM ini itu adalah hal-hal yang memang notabene sering dilakukan di kesehariannya. Next. Oke, nah jadi saya pengen kasih contoh yang dulunya PM, sekarang itu jadi CEO gitu. Nah ini kita bisa lihat di gambar pertama, ini adalah Sundar Pichai. Dia adalah CEO-nya Google. Jadi dia masuk ke Google itu sekitar tahun 2004 dan awal karirnya adalah seorang product manager. Setelah waktu berlalu, tahun 2015 dia jadi CEO-nya Google. Dan yang kedua adalah Marissa Mayer. Marissa Mayer juga awal karirnya ada di Google. Jadi tahun 99 dia masuk Google jadi product manager juga. Setelah berjalannya waktu, tahun 2012 kalau nggak salah dia masuk ke Yahoo, akhirnya diangkat sebagai CEO. Jadi itu adalah salah satu dari karir path-nya seorang product manager. Next. Nah, pasti banyak yang tanya sebenarnya, product manager tuh ngapain aja sih dalam kesehariannya gitu. Karena ini sebenarnya sebuah pekerjaan yang memang tidak terlalu gamblang dibahas, apalagi di bangku perkuliahan ya gitu. Jadi salah satunya, yang pertama yang kita lakukan itu adalah ngobrol. Jadi ngobrol ini bukan hanya ke teman kerja, tapi juga pengguna. Karena kan tadi kita tahu produk tuh ada macam-macam tuh, ada Oreo apa segala macam. Karena saya megang Detikcom, nah berarti saya ngobrol ke pengguna Detikcom, bagaimana keluh kesah mereka, bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan produk tersebut. Terus yang kedua adalah analisa data. Jadi pasti banyak data-data terkait penggunaan dari produk itu, nah itu kita analisa tiap hari. Yang ketiga yang pastinya adalah kerja multidisiplin, multi divisi. Jadi biasanya saya dengan tim marketing bekerja sama untuk merencanakan satu launching produk yang wah ya harusnya. Terus nomor 4 itu brainstorming. Jadi emang sehari-hari ya pasti kita brainstorming karena tadi kita ngomongin soal strategi dan visi misi. Nanti juga kita di sana akan brainstorm dengan teman-teman atau lintas divisi, bisa redaksi, bisa bisnis untuk memecahkan masalah-masalah. Terus yang nomor 5 itu diskusi dengan tim desainer dan developer. Ini pastinya untuk memastikan produk yang kita buat itu perfect dalam hal deliverables dan juga waktu live-nya gitu ya. Next. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong soal visualisasinya seperti apa, saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi kita lihat ada 3 lingkaran yang saling beririsan. Nah, di sini kita bisa sebut sebagai UX. UX itu adalah user experience. Jadi segala macam pengalaman users dan juga desain semua masuk ke dalam user experience. Yang kedua adalah teknologi. Dan yang ketiga adalah bisnis. Nah, kita tuh di mana sih sebagai produk?
kita ada di tengah-tengah. Nah, di sini adalah fungsinya PM. Jadi kalau banyak yang tanya sebenarnya PM itu lebih ke UX atau bisnis atau teknologi. Kita nggak ketiga-tiga, tapi kita ada di tengah-tengah sini. Karena kita merupakan penghubung atau jembatan antar ketiga itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya hapus dulu ya. Next. Nah, tapi sebenarnya kenyataannya tuh nggak seperti itu. Jadi selama saya 6 tahun masuk Detik, tadi yang saya cerita di awal, di 2014, saya udah melalui banyak sebenarnya kasus dan juga masalah yang membuat pada akhirnya saya mempelajari beberapa hal kayak gitu. Nah, apa aja sih hal-hal tersebut? Next. Oke, ini pelajaran pertama yang saya dapat ketika menjadi product manager. Jadi product manager itu pertama dia katanya nggak boleh sedih. Nah, sebenarnya saya bilang sih bukan nggak boleh sama sekali, cuma secukupnya aja gitu. Jadi ketika kita sedih atau segala macam, nah itu akan menghambat pekerjaan kita. Karena yang pertama, kita tuh harus dituntut meeting dengan multi stakeholders. Jadi mulai dari IT, redaksi, sampai bisnis gitu. Dan orang ini karakternya beda-beda banget gitu. Jadi ada yang ngeselin, ada yang orangnya ternyata needy, ada yang orangnya lucu, ada yang orangnya pemarah gitu. Dan ini kita harus dealing dengan mereka semua. Nah, bayangin kalau kamu sedih, kalau misalkan kamu dealing dengan orang yang ngeselin, nah ujung-ujungnya kamu pasti bakal emosi gitu. Nah, ini makanya pro tipsnya adalah kebahagiaan adalah kunci dari pekerjaan seorang product management. Next. Nah, ini pelajaran nomor 2, produk yang kamu buat bukan bayi kamu. Nah, banyak sih sebenarnya product manager tuh yang kayak bilang, bayi saya mau lahir karena besok udah mau diluncurin gitu. Nah, sebenarnya kamu nggak bisa menganggap bahwa produk ini itu adalah bayi kamu gitu. Apakah kamu rela kalau misalkan bayi kamu itu dibunuh? Nggak rela kan pasti. Nah, itu karena ini adalah suatu hal logis. Kalau misalkan Oreo ini nggak sukses di pasaran, kita harus kill. Jadi kita harus stop peredarannya karena itu akan merugikan perusahaan, itu salah satunya. Terus yang kedua, apakah bayi kamu itu rela kalau kamu kritisi? Nah, pasti kamu juga nggak rela kan kalau bayi kamu belum bisa jalan nih, belum bisa ngomong nih gitu. Nah, pasti kita harus menerima kritik terhadap produk kita supaya produk itu jadi lebih baik lagi. Terus yang ketiga, kamu harus menempatkan diri kamu sebagai konsumen dari produk itu. Kan nggak mungkin kamu makan bayi kamu sendiri. Nah, makanya ini adalah hal-hal yang membedakan produk kita dengan bayi gitu. Jadi jangan menganggap produk yang kamu buat adalah bayi kamu gitu. Saya hapus dulu sebentar ya. Oke. Next. Nah, pelajaran yang ketiga, jadi kalau kamu cepat puas, kayaknya PM itu bukan pekerjaan untuk kamu. Karena di sini bisa dilihat dari pertama, kita nge-plan suatu produk. Jadi dari fase planning ini kita riset segala macam, terus kita nge-build produknya, dalam artian kita ngedesain, kita ngedevelop, terus akhirnya kita nge-launch produknya ke pasar, terus melihat apakah sebenarnya pasar menerima terhadap produk kita. Nah, di sini kita bisa belajar karena setelah launch ini banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil mengenai bagaimana users menikmati atau mengkonsumsi produk kita. Terus ke yang kelima, kita bisa iterate atau sempurnakan produk kita atau kita kill tadi. Misalkan ternyata Oreo, ternyata di konsumen Indonesia emang nggak ada yang makan misalkan. Atau Deticom Apps gitu. Deticom Apps ketika kita launching ternyata nggak ada yang make atau orang nggak seperti itu behaviornya. Nah, itu bisa aja kita kill. Tapi ternyata di Deticom Apps cukup banyak penggunanya sehingga kita iterate dan akhirnya menjadi produk yang mature gitu. Mature dalam artian penggunanya sudah banyak, segala macam. Nah, setelah mature, balik lagi kita plan dan discover lagi produk baru lagi gitu. Untuk kira-kira apa nih untuk membuat si legacy-nya itu semakin jalan. Nah, product management adalah maraton tanpa akhir. Jadi bagi kamu yang emang cepat puas, kayaknya PM itu bukan buat kamu karena kamu akan terus-terus lakukan hal-hal yang sama untuk mencapai kesempurnaan dari produknya itu. Next. Oke, ini yang keempat. Belajar cari kebenaran dan validasi.
Karena kebanyakan dari kita tuh sebenarnya hanya mencari validasi gitu, bukan mencari kebenaran. Jadi ketika ada suatu masalah, kita berpikir bahwa kayak apa yang gua plan, atau misalkan kita lagi ngeplan sesuatu, ini tuh benar gitu, dan kita cari validasi ke orang, bener kan. Nah itu adalah satu hal yang harus dihindari seorang product manager, karena kita harus cari kebenaran, bukan cari validasi. Nah, kita menghindari kepribadian cari validasi ini pertama dengan selalu dengarkan dulu orang lain sebelum kita mengajukan suatu pendapat. Jadi kita jangan sampai kita berpendapat tapi kita nggak dengerin orang gitu. Itu nanti akan balik lagi ke yang validasi tadi gitu. Terus kedua adalah selalu terbuka untuk mendiskusikan pendapat atau ide. Jadi kalau misalkan teman kamu ngasih pendapat, misalkan kamu lagi bikin bisnis, teman kamu bilang kayak, kita harus tambahin ini, kamu harus terbuka untuk ngediskus itu. Terus yang ketiga adalah stay hungry dan curious. Jadi kayak kamu harus benar-benar penasaran banget sih sebenarnya terhadap apa yang terjadi produk kamu. Terus nomor 4 adalah jika ada perbedaan perspektif, cari tahu kenapa ya. Kita pasti sering ya kayak sama teman, sama rekan kerja itu beda pendapat tuh kayak menurut gua harusnya gini, menurut gua harusnya gini gitu. Nah, kita harus cari tahu kenapa sih bisa beda gitu. Apa sih yang menyebabkan dia beda? Nah, yang kelima, jangan takut salah. Jadi karena kita pengen cari kebenaran, jadi sebenarnya jangan takut salah karena sebenarnya kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Oke, next. Nah, ini sih sebenarnya saya coba ambil satu contoh kasus bagaimana seorang Sundar Pichai itu bekerja gitu. Jadi ada salah satu temennya namanya Keval Desai. Jadi Keval Desai itu rekannya dia. Dia berbilang bahwa Sundar Pichai itu adalah orang yang sangat kuat berpendapat. Jadi dia sebenarnya punya pendapat dan visi yang kuat gitu. Tapi dia sangat baik dalam membiarkan pendapat orang lain itu muncul gitu. Jadi dia sangat-sangat punya visi, tapi dia tuh sangat baik dalam membiarkan orang lain tuh untuk berpendapat dan ngasih masukan ke dia gitu. Dan itu sangat membantu bagi teman-teman atau rekan kerjanya sehingga akhirnya dia bisa jadi CEO-nya Google. Gitu. Ini adalah salah satu pelajaran yang mungkin kita bisa praktekkan ketika kita menjadi seorang PM atau business owner ya. Next. Oke, nah ini yang berikutnya nomor 5. Jadi mungkin teman-teman yang di kuliah udah tahu nih, atau misalkan sering kejadian ketika kita kerja kelompok, gue udah ngerjain bagian gue ya gitu, terus kabur gitu, terus misalkan dia nggak ngelanjutin lagi kerjaannya dan biarin temennya yang kerjain. Nah, sebagai seorang PM ini tuh nggak boleh gitu. Jadi karena pertama kamu adalah orkestrator dari pertunjukan. Jadi ketika pertunjukan itu berjalan, yang namanya orkestrator, kamu nggak bisa yang lain main gitar ini kamu nggak bisa diem, tapi kamu harus saling mengorkestrasi. Terus yang kedua adalah membantu bagian-bagian lintas tim. Jadi ketika tim yang lain bekerja, kamu harus membantu untuk bisa bekerja dengan baik merekanya. Bukan berarti kamu membantu pekerjaan mereka, tapi kamu memastikan apa yang mereka kerjakan itu aman lah intinya gitu. Terus yang ketiga, kamu harus benar-benar ada di dalam setiap prosesnya. Jadi kalau misalkan lagi proses desain, kamu ada di situ. Lagi proses development, kamu juga ada untuk memantau dan membantu bagian-bagian tadi gitu. Itu kurang lebih sebenarnya apa yang dilakukan dan harus dilakukan oleh seorang product manager. Next. Oke, nah ini pelajaran nomor 6. Jangan buat produk untuk diri kita sendiri. Ini yang sering kejadian. Jadi ketika kita lagi brainstorm gitu, kita mau bikin bisnis ya, katakanlah gitu. Kita bikin bisnis tapi buat diri kita. Jadi permasalahan itu permasalahannya kita gitu. Tapi itu sebenarnya mindset yang nggak boleh ada di seorang product manager. Karena yang pertama, masalah itu harus cukup banyak sehingga memiliki value di dalamnya gitu. Jadi masalah kamu belum tentu masalah banyak orang gitu. Dan kamu harus memastikan bahwa masalah kamu itu adalah punya value. Dan yang kedua adalah masalah itu cukup besar untuk dipecahkan. Jadi dalam artian kalau masalahnya terlalu kecil, kayaknya juga nggak akan membentuk value dan juga nilai bisnis misal ke depannya gitu. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan sudah ada solusinya, improvement apa yang bisa kamu lakukan. Misal kalau misalkan Gojek gitu misalkan, atau misalkan startup apa. Nah Gojek katakanlah misalkan dia membuat
aplikasi untuk order ojek. Nah sebenarnya kan udah ada gitu, kita tinggal panggil aja ke pangkalan. Tapi dia membuat improvement gitu. Nah misalkan Detik ketika dulu muncul, mungkin orang udah ada surat kabar dan majalah gitu ya. Tapi dia membuat improvement dari bagaimana orang mengkonsumsi berita. Sehingga itu menjadi satu produk yang bisa memecahkan masalah yang cukup besar dan memiliki value. Karena banyak orang yang punya masalah dengan itu pada saat itu gitu. Next. Nah, ini yang paling penting. Jadi, pelajaran nomor 7 adalah jangan terlalu pada pesta peluncuran produk. Nah, kita kalau misalkan sering tuh, kalau kita bikin bisnis atau bikin produk, pada saat di launch kita party dan juga kita nyebar-nyebarin ke semua orang segala macam. Wah, kita udah launching nih produknya gitu. Nah, tapi bayangin kalau kamu nikah tuh sebenarnya kayak ngeluncurin produk. Abis nikah, makin banyak masalahnya kan gitu. Dan makin banyak lagi problem yang harus kamu selesaikan gitu. Jadi itu sebenarnya kita jangan sampai terlarut dengan apa yang kita rayakan. Terus, nah ini, dan akan diuji oleh pengguna sebenarnya. Nah makanya iterasi yang terus-menerus untuk produk yang kamu buat itu akan jadi sangat penting sekali. Gitu sih. Next. Nah ini ada sebuah quotes yang menurut saya cukup menarik. Jadi product manager yang baik itu has a brain of an engineer, a heart of a designer, and a sense of a businessman, and the speech of a diplomat. Jadi kayak mereka tuh harus punya otak yang pintar, karena mereka harus tahu isu-isu teknis, punya hati seorang desainer, karena mereka harus punya empati terhadap users, dan juga punya sense bisnis. Jadi kamu nggak bisa kayak bikin produk tapi nggak ada nilai bisnisnya kan. Terus yang keempat adalah speech of a diplomat, karena tadi kamu akan banyak meeting dan mempersuasi orang untuk menjalankan visi dari produk itu. Gitu. Next. Ya, mari berdiskusi teman-teman di Youtizen. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Semoga bermanfaat. Kita berikan tepuk tangan lagi dong buat Mas Aga. Keren banget loh. Ini mungkin kalau orang yang ngantor ya Mas, udah kebiasa gitu. Tapi kan sebenarnya banyak yang masih di kampus. Betul. Masih banyak yang kayak apa sih ini, saya pun maksudnya yang berkarir kebanyakan freelance gitu. Oh ini kerjaannya banyak ya ternyata itu loh. Bener. Ibarat kata gedung tuh bisa jadi salah satu cakar yang harus kuat ya si PM itu ya? Iya bisa dibilang begitu gitu. Pondasinya sih sebenarnya. Pondasinya, makanya nggak heran kalau misalnya salah satu jenjang karir PM ini adalah CEO. Tadi kalau misalkan beruntung dan emang dia berprestasi banget ya gitu. Kita doakan semoga Mas Aga bisa menjadi CEO ke depannya. Ada Amin Satu Indonesia. Berbicara ngomongin Satu Indonesia, tadi sudah banyak sekali teman-teman yang absen. Tadi udah kebuka akhirnya komentarnya ya. Ada mau salam-salam dulu buat dari yang paling barat, ada dari Aceh, apakah dari Sabang gitu ya. Hai. Ada juga yang dari Sorong Papua, dan hari ini yang paling jauh tadi ada Joni dari Kanada. Wow, terima kasih banyak sudah mau absen dan sudah hadir. Kita tahu gitu bahwa memang The Youtizen ini impact-nya bukan hanya nasional tapi sampai ke internasional ya. Oke, Mas Aga, tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup majority. Dan sebenarnya Mas Aga juga udah sharing tadi sih kalau di slide-nya bahwa pasti ada suka dan duka. Nah, kita pengen lebih sempitin lagi pertanyaannya, ada nggak sih sebuah pengalaman yang lo nggak bisa lupa jadi PM itu, sampai di momen itu mungkin either lo bisa sedih atau bisa senang, dan lo membuat lo makin cinta sama pekerjaan PM lo ini, product manager. Ada nggak satu momen itu? Momennya ya, pasti momen banyak ya. Kalau salah satu momen sebenarnya yang paling bisa membuat gua cinta banget sebenarnya adalah ketika gua proses dalam hal nge-build produknya itu. Jadi dalam gue ketika ngeriset sama teman-teman dari tim Detik ya, itu bener-bener langsung ketemu orangnya, kita nanyain gimana mereka makainya. Itu adalah satu momen yang menurut saya sih sebenarnya itu priceless gitu. Jadi kita bisa ngobrol kayak tuker pikiran sama pengguna kita, kita ngebikin konsep dan ternyata konsepnya itu diterima dengan baik dan dia thank you banget gitu dengan terhadap akhirnya udah dijalanin nih gitu, terima kasih ya. Itu menurut gue suatu proses yang priceless dan itu jadi kayak gue harus membantu lebih banyak orang lagi gitu dengan ini gitu. Itu dia, dan membuat juga pekerjaan itu bukan berarti melulu seputar uang dan jabatan. Betul. Tapi banyak hal yang lo nggak
nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar, bener. Ibarat kata jadi tabungan akhirat juga ya. Bener. Karena kan bantu orang kan. Bantu orang senang, orang happy kan kita sesuatu yang priceless gitu. Barokah tuh, pekerjaannya barokah Mas Aga ya. Anyway, ini ada lagi juga yang bilang bahwa oke, mohon maaf ini terjadi kesalahan tidak membuat komentar. Tadi udah aku baca sih. Iya. Tapi lebih kepada gimana sih pengalaman Mas Aga harus berdeal dengan banyak orang. Mungkin kalau misalnya di komunikasi kan kita tahu mungkin PR, marketing doang. Itu kan pasti ketemunya orang sama orang. Betul. Nah, ini harus balance nih. Produk juga, lo mikir juga, create juga, tapi lo juga mesti hubungan sama human. Nah, itu gimana cara temu titik balance-nya? Titik balance-nya sebenarnya apa ya? Pasti ujung-ujungnya goals kita tetap haruslah consumer gitu, users gitu ya. Walaupun misalkan ketika hari itu saya dituntut untuk banyak ngulik data dan tidak meeting dengan orang, tapi ini ujung-ujungnya adalah untuk kepuasan users gitu. Itu akan saya lakukan. Nah, saya tinggal ngimbangin aja dengan meeting ini sebenarnya cukup membawa progres produk saya untuk lebih dicintai atau disukai users nggak sih gitu. Nah, di situ saya harus mikir-mikirnya gitu ya. Nah, tapi intinya sih untuk membagi waktunya ya pasti sulit banget sih gitu, karena saya kadang-kadang juga masih bener, kalau misalkan WFA kemarin itu bisa setiap hari dari mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore tuh saya meeting nggak habis-habis gitu. Dan karena itu emang yang harus kita lakukan kan, persuasi orang, terus menjelaskan visi kita, terus juga menjelaskan data-data kepada stakeholders gitu. Itu sih yang jadi apa ya? Ya mental harus prima, fisik juga harus prima sebenarnya. Dan itu dia harus tetap happy aja. And how you find your happiness? Happiness ya gitu. Happiness-nya sih sebenarnya ketika produk yang kita buat itu digunakan orang dengan happy, dan juga ketika tim yang emang kita pegang itu semua happy dalam mengerjakan pekerjaannya gitu. Itu yang menjadi kebahagiaan buat saya sih gitu, ketika teman-teman saya happy ngelakuin ini semua gitu, berarti kan sebenarnya apa yang kita plan itu bisa diterima dengan baik oleh tim. Nah, itu adalah sebuah happiness sih. Kayak ketika happiness orang itu jadi happiness buat saya juga. Nah, itu dia ya. Mungkin tadi kalau lo perhatiin di slide-nya teman-teman Youtizen semuanya, Mas Aga bilang bahwa kita tuh modal utamanya harus mendengarkan orang. Bener. Jadi nggak heran kalau jawabannya Mas Aga tadi ketika dia mendapatkan feedback happiness dan dia berada di situ, itu yang membuat dia bisa bertahan dan bisa menjadi product manager selama 6 tahun dari sekarang. Nah, mungkin juga ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya, karena kan tadi Mas Aga belum nyebutin nih tadi asalnya dari mana, jurusan kampus awalnya, terus journey-nya gimana? Karena kan langsung ada gitu, masuk langsung, wow jadi PM, tidak mungkin, ya kan? Nah, itu gimana tuh? Dulu tuh saya masuk kampus itu di Bina Nusantara, di BINUS. Jadi di BINUS itu jurusan saya ambil double major, IT sama matematik waktu itu. Gitu. Nah, awal karir sih sebenarnya saya mikir justru lebih berkarir di pakai ilmu matematik saya nih, makanya dulu sempet internship di bank gitu misalkan. Tapi ternyata ketika saya jalanin, kayak bukan ini saya nih. Akhirnya saya, karena emang saya suka ngedesain, saya coba untuk ngedesain dulu di salah satu perusahaan e-commerce juga gitu. Nah, ketika saya ngedesain, saya tahu soal product management, saya ikut community juga. Terus saya pindah ke Detik. Dan akhirnya saya menggunakan ilmu saya yang saya pelajari sebagai desainer itu gitu, karena sebenarnya product management itu mostly memang menggunakan ilmu user experience, UI design gitu. Jadi saya menggunakan lonjakan batu karir saya di desainer ini sebagai dasar saya untuk berkarir di PM, karena memang itu lebih baik sih kalau emang suka ngedesain, suka bikin website gitu, akan lebih membantu ketika itu kamu kerja di PM. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang pada saat SMA mau kuliah bingung, gue tuh pengen jadi ini, tapi ternyata keadaan tuh harus memaksa gue kuliah ini dulu, karena mungkin orang tua dan faktor lainnya. Coba aja dulu ya, karena kita nggak pernah tahu. Begitu masuk dunia kerja semuanya berbeda ya kan. Karena di Detik pun multidisiplin, ada yang dulunya lulusan arsitek, desain interior, ada yang lulusan IT, ada yang lulusan FISIP gitu, itu semua bisa masuk jadi produk. Jadi intinya sih sebenarnya ya itu tadi, product management itu bukan soal hard skill aja sih gitu. Tapi soft skillnya juga, soft skillnya juga. Kayak bekal, salah satu bekal yang bisa dipegang adalah attitude ya Mas ya? Itu bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Mau lo jurusannya apa, masuknya kemana, kerjanya apa, tapi kalau attitude lo bagus, lo bisa jadi. Relationship bagus, modalnya nggak males, anti mager-mager klub. Jadi semuanya belajar bisa. Nah, ini juga ada sebuah pertanyaan lagi mungkin yang bisa saya baca tadi udah dari Citra.
kayaknya Citra ini memang sudah mau mendalami dan juga menjadi PM ya. Kak, how to make sure that the product is going to solve the problem of the target audience? Ini seputar PM banget nih, silakan Oke. Mas. Nah itu pertanyaan yang mungkin kita juga pasti akan sulitan ngejawabnya karena kan users banyak banget gitu. Yes. Usersnya detik tuh bisa jutaan juga gitu. Dan kita nggak bisa memastikan mereka semua happy dengan. Nah kita biasanya pakai beberapa tools. Kayak misalkan kita pakai Google Analytics, kita pakai di Play Store tuh ada konsol untuk developernya. Di situ kita bisa ngelihat feedback mereka gitu. Dan kita juga bisa ngelihat behavior mereka dalam kayak misalkan kita meluncurkan fitur baru. Oh ternyata dari Google Analytics banyak orang yang masuk dan menggunakan fitur itu. Berarti kan itu salah satu indikasi bahwa sebenarnya fitur kita dipakai gitu. Nah juga kita bisa melakukan namanya usability testing berkala atau misalkan user research secara berkala untuk melihat bagaimana orang tuh benar-benar happy nggak sih dengan produk kita gitu sih. Itu sih kita pasti sering ngobrol, riset, dan juga analisa data sih. Di situ kita bisa tahu user tuh happy atau enggak dengan produk kita. Makanya memang Detikcom ini salah satu yang terpercaya banget, dan juga kalau dilihat dari followers Instagramnya aja, itu sudah mencapai 2,4 juta loh, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan dong buat Detikcom. Betul. Dan menjadi salah satu tim Brandcom kalau itu. Ya, dan tim konten delivery di atas juga. Salut ya. Jadi memang kadang-kadang kalau misalnya ada isu apa keluar, langsung kan pasti kita jadi portal yang berita terbuka ya. Oh, di Detik ini udah keluar. Udah pasti ada masalah. Intinya 99% ya. Oke, kita mau nanya. Kita masih ada waktu nanya sama Saga lagi ya? Masih kan? Oke, kita mau cek dulu pertanyaan yang sudah masuk. Oh, mungkin pada saat ini aja kali Mas. Pada saat kemarin work from home. Oh, oke. Orang kan pasti kemarin tuh fenomenanya ada mungkin beberapa produk atau mungkin situs berita dan lain-lain yang naik. Ada mungkin yang turun karena nggak sesuai. Kalau kemarin tuh Detik tuh pada saat WFH, apalagi berita gitu kan, yang benar-benar dibutuhkan sama orang itu ceritanya gimana tuh pada saat kemarin WFH? Oke, pada saat WFH sih karena memang kita mostly media online ya. Dalam artian kita pun masuk kantor juga komunikasi mostly secara online gitu ya. Nah pas pada saat WFH sebenarnya nggak begitu banyak terganggu sih karena saya juga pun masih banyak meeting ya. Itu tadi saya bilang dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu meeting dilakukan dengan call gitu. Dan juga semua koordinasi berita terbaru segala macam itu udah bisa dilakukan secara virtual lah ibaratnya. Nah dari situ sih sebenarnya kita tidak terlalu terpengaruh terhadap WFH itu. Justru di situ kita makin produktif ya bisa dibilang. Pada saat itu traffic kita juga naik banget tuh pada saat kemarin kan gitu sih. Jadi memang itu salah satu cerita-ceritanya juga ya pada saat WFH. Dan ini juga ada pertanyaan dari Anissa Safira Putri. Ya. Mas Aga, gimana caranya supaya tetap profesional terhadap jabatan sebagai product manager di saat dirinya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Seperti yang tadi Mas Aga katakan dalam presentasinya ya. Lagi galau. Harus di-up terus moodnya, kreativitasnya. Itu namanya human. Pasti kan pernah ada yang kayak, aduh, capek saya tidak menyenangkan. Gimana you solve the problem? Biasanya sih kalau saya lagi misalkan lagi ada masalah gitu ya, lagi ada problem gitu misalkan. Saya sih tipikal orang yang jadi bisa ke uplifting moodnya itu dengan cara ngobrol sebenarnya. Makanya dari situ biasanya saya kalau misalkan lagi emang nggak mood, entah saya mungkin diem sebentar, tapi saya biasanya ada balkon di situ. Saya ngobrol sama teman-teman gitu. Nah dari situ biasanya dengan ngobrol sama teman-teman, saya jadi kayak dapat misalkan ngejokes jadi ketawa lagi, jadi ini, dan itu akhirnya membawa mood saya jadi lebih happy sih. Biasanya saya sih ya udah ngobrol aja, ketemu teman-teman kayak gitu, ngobrol, nggak usah soal kerjaan, tapi ya hai aja. Itu untuk salah satu cara untuk uplift moodnya. Know yourself better ya. Jadi bisa akhirnya lo tahu gimana sih cara mensiasati diri lo sendiri. Betul. Begitu udah dapet nih, oh kayaknya udah better nih caranya kayak gini, udah bisa nih. Akhirnya lo bisa berkembali lagi ke masalah-masalah lo itu. Bukan terlepas dari pekerjaan PM aja ya Mas, semua apapun. pekerjaan, karir apapun. Nah, mungkin last question nih dari Mas Aga sendiri, tapi terima kasih banyak untuk insight-nya sangat luar biasa. Sama-sama. Ini pasti udah banyak banget komentar yang wah gila, dapat insight-nya terang-terangan banget. Dan juga Mas Aga nyampein dengan sangat mudah dicerna, jadi kayak teman gitu ngobrol. Mungkin sekarang waktunya Mas Aga kasih semangat atau mungkin wejangan atau sesuatu yang lo pegang sampai sekarang di karir lo sehingga bisa membuat para Dayutizen yang masih muda ini jadi anti mager club
Anti mager. terus juga punya mimpi dan yakin sama mimpinya, Oke. sehingga pasti mereka bisa menjadi seseorang lah dalam kehidupan ini. Oke. Buat teman-teman di Youtizen, pastinya kalau kita berpikir setelah lulus nih kita mau ngapain, pasti kita beban banget ya. Kalau saya sih mungkin pesan dari saya, lakuin aja dulu apa yang bisa dilakuin dan terus produktif setiap harinya gitu sih. Apa kalau misalkan kamu diajak teman kamu untuk bikin A, bikin B, kerjain aja karena mungkin siapa tahu dari apa yang kamu lakuin itu bisa jadi bridging ke karir kamu ke depannya gitu. Jadi jangan kamu diem di kosan, di kamar, nggak ngapa-ngapain atau cuman main aja gitu. Tapi apapun yang teman-teman kamu, ayo kerjain. Jadi yes man untuk kita ngerjain. Pasti di situ ada bridge untuk ke karir kita sih ke depannya. Luar biasa Mas Aga Rashidi. Mas Aga terima kasih banyak untuk waktu ngobrolnya. Sama-sama, ya. Mungkin Mas Aga bisa kasih Instagramnya, siapa tahu teman-teman ada yang pengen personal Betul, tanya. silakan ke @agarashidi aja gitu Nah. untuk mau langsung nanya-nanya sih. Mau nanya-nanya seputar PM, mau dapat motivasi atau mau dengerin musiknya langsung ke Mas Aga Rashidi. Terima kasih Oke, banyak Mas Aga. Sampai terima ketemu kasih. lagi. Sampai ketemu. Tapi sebelumnya jangan sedih. Setiap bintang tamu, setiap dosen yang di sini harus ditantang Youtizen Challenge. Gimana Gampang tuh? banget. Kita pengen tahu kalau seorang PM Detikcom ngomong the Youtizen a new best camp for you, itu kayak apa gayanya? Waduh. Harus yang semangat, harus yang paling ceria. Kata-katanya the Youtizen a new best camp for you. Oke. Silahkan Mas Aga. The Youtizen a new best camp for you. Wede, terima kasih banyak. Itu dia tadi Oke. di Youtizen a new best camp for you. Nah, setelah Mas Aga Rashidi, ini Kristi akan mengundang berikutnya seorang pengisi acara bintang tamu kita pada hari ini yang suaranya bagus banget. Tapi sebelumnya kita penasaran dong kira-kira siapa sih bintang tamunya? Yuk kita saksikan tayangan yang berikut ini. Teman di setiap langkahku, bahagia bersama denganmu, mengenai waktu lalui sentuh kisah lalu, meskipun takkan selalu indah, namun ku berharap semesta melindungi kisah kita berdua. Hey hey, siapa dia? Risma Aprilia. Wanita cantik dengan usia yang belia dan dengan suara yang merdu sudah hadir di Detikcom hari ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Risma. Risma, apa kabar? Baik. Terima kasih loh sudah mau mampir ke The Youtizen terima Virtual kasih juga Class. sudah di-invite ke sini. Hari ini kita bakal nyanyi-nyanyi bareng loh sama Risma ini. Anyway, Risma kegiatannya apa aja sih sekarang ini? Aku sih biasanya ngajar piano, aku juga bikin lagu dan segala macam. Nah, baru sebulan yang lalu aku tuh rilis lagu perdana aku gitu. Oh ya, apa judulnya? Judulnya Nyaman Hati. Hari ini bakal dibawain nggak? Iya dong. Asik. Tapi aku agak turun dulu kali ya biar agak nyaman gitu ngobrol sama Boleh, Risma, nggak apa ya? boleh. Walaupun ada social distancing ya, udah pakai face shield soalnya nggak apa-apa kan? Aman ya. Anyway Risma, penasaran dong kamu kalau misalnya waktu awalnya gitu ya, karir bernyanyi kamu tuh gimana sih catatannya? Awalnya itu aku ikut kompetisi dulu. Pertama anak banget. lomba ya? Iya, anak lomba banget. Jadi pertama kompetisi itu aku ikutin acara kompetisi dari detik.com. Really? Iya. Apa nama acara kompetisinya? Waktu itu sih Hijab Talent Search itu di Widih. mana ya? Di JSCC kalau nggak salah. Dan runner up. Lalu dari situ Lalu abis akhirnya itu ikut lagi acara yang dibuat Detik lagi, namanya Sunsilk Hijab Han. Itu 2000 berapa ya? 2016. Nah, terus habis itu ikut lagi kompetisi. berarti ini adalah salah satu produk dari Detik ya. Boleh berikan tepuk tangan dong. Detik bukan hanya menyampaikan berita, tapi bisa untuk melihat talent-talent itu ya. Akhirnya kamu mulai berkarir lah, mulai sering-sering cover di Instagram, Iya, di betul. sosmed gitu ya. Benar. Akhirnya sampai sekarang udah ada berapa single Risma kalau boleh tahu? Baru pertama. Baru pertama Iya, ya, baru kita bakal satu dengerin aja. nanti. Tapi Oke. sebelum kita dengerin single Risma, ini bakal dimainin di sesi pertama apa nanti sesi kedua? Pertama. Pertama ya, langsung aja deh kita mau dengerin performance dan suara cantik dari seorang Risma. Silakan.
syukuri kali ini ada rasa yang tak sama dari hari-hari sebelumnya. Sunyi sepi tak bersuara, ku rasa benar dirimu, sosok dari dambaanku, melengkapi dalam terik dan pilu, teman di setiap langkahku, bahagia bersama denganmu, mengarungi waktu, lalui sendu kisah lalu, meskipun takkan selalu indah, namun ku berharap semesta melindungi kisah kita berdua. Ku syukuri kali ini hatimu yang melindungi, melengkapi dalam tawa dan pilu, teman di setiap langkahku, bahagia bersama denganmu, mengarungi waktu, lalui sendu kisah lalu, meskipun takkan selalu indah, namun ku berharap semesta melindungi kisah kita berdua. Ku ingin bersamamu sepanjang waktu, lukiskan cerita baru bersama, bahagia bersama denganmu, mengarungi waktu, lalui sendu kisah lalu, meskipun takkan selalu indah, namun ku berharap semesta melindungi kisah kita berdua, semesta berpihak pada nyaman hatiku padamu. Terima kasih. Nah, selanjutnya aku akan ngebawain lagu kedua. Ini adalah lagu favorit aku, yaitu Love by Kesha Cole.